Siang semua, siang Mas Sony, siang Awin. Jadi hari ini kita ada yang spesial gitu karena ada inisiatif baru dari Run System. Kita pengen membuat ngobrol-ngobrol seru yang kita namain Ngopi Yuk. Ngopi Plus, sorry, Ngopi Plus. Wah, Ngopi itu ngobrol pinter plus lain-lainnya. Nah, gitu ya. Berarti ngopi dulu ya. ngopi dulu, ngopi Panas tuh. pinter plus lain-lainnya. Ya, jadi uh, formatnya sebenarnya kita pengen ngobrol santai ya sambil uh, kita diskusi terkait tentang operasional perusahaan, produktivitas perusahaan, dan plus lain-lainnya gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada topik yang seru, kita akan obrolkan di Ada insight lah. kali ini, insight-insightnya lah. Nah, kesempatan kali ini kita pengen ngobrol spesifik topik dulu gitu. Topik utamanya bagaimana UMKM itu bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan. Gitu. Nah, di sini ada Mas Sony sebagai CEO dari Run System, ada Alwin sebagai Head of Product, dan saya sendiri sebagai Chief of Product di Run System. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke topik, mungkin Mas Sony bisa cerita dulu nih. Kan pengalaman Mas Sony itu udah lebih dari 20 tahun di karir ya, dan di Run System sendiri juga lebih dari 10 tahun ya, membantu perusahaan-perusahaan skala dari mikro sampai ke besar gitu. Nah, biasanya kendala yang dihadapin apa gitu ya, nanti mungkin kemudian kita bisa ngobrolin terkait spesifik ke usaha kecil dan menengah. Iya. Ngobrol nih. Iya, jadi kita ngobrol santai aja ya. Jadi kita plusnya itu adalah apa namanya? Kita banyak ngobrol banyak hal lah. Tapi tadi kita juga kemudian nanya kan apa namanya? Ada pertanyaan kenapa kemudian dengan sebelum-sebelumnya kita perusahaan-perusahaan besar gitu kan berinteraksinya lah ya. Ketemunya perusahaan-perusahaan besar yang karyawannya puluhan ribu lah, ribuan, puluhan ribu gitu kan. Kebetulan Run System belum pernah sih ketemu sama perusahaan atau menangani perusahaan ratusan ribu itu belum pernah. Tapi kalau puluhan ribu adalah. Terus intinya untuk usaha kecil, menengah, apa bedanya, apa samanya gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Ya, Kalau samanya yang jelas adalah sama-sama usaha nyari duit sih sebenarnya sih. Sama-sama nyari duit gitu kan. problemnya spirit ya. Nah, spiritnya itu adalah akhir periode tahun atau bulan atau bahkan minggu itu duitnya nambah lah, bukan berkurang. Kan usaha ya gitulah ya. Ya. Pasti potensinya ada juga resikonya gitu kan. Nah, kalau dikatakan bedanya pasti adalah bedanya, Mas Budi, Om Alwin. Jadi kalau berdasarkan pengalaman pelaku pribadi gitu kan ya, bedanya adalah makin besar tata kelolanya itu makin kompleks lah. Hmm. Ibaratnya makin banyak aturannya lah. Nah, makin gede lagi kalau misalnya negara ya makin kompleks lagi pasti kan ya. Hmm. Persetujuannya kanan kiri depan belakang lah atas bawah gitu kan. Tapi makin kecil makin simpel. Ibarat kata ya apa maunya owner lah gitu kan. Ya standarnya adalah standar maunya owner gitu kan. Tapi tujuannya sama sih, Bud. Hmm. Tujuannya adalah mau usaha itu untuk nyari untung. Hmm. Belum pernah sih ketemu aku sih kalau kemudian ketemu sebuah unit usaha baik kecil maupun besar itu yang tujuannya nggak cari untung gitu loh. Satu-satunya yang nggak nyari untung ya LSM sih, NGO sih. Aku ngelihatnya gitu kan. Nah, walaupun kemudian ada beberapa yayasan juga terkait dengan itu ya ya harus harus sustain. Untuk sustain ya paling tidak ada untung gitu kan ya. Hmm. Paling ada untung. Nah, itu sih yang membeda apa namanya yang samanya itu. Bedanya ya terkait dengan kompleksitasnya, terkait dengan tata kelolanya. Tata kelolanya makin kecil itu makin sederhana. Hmm. Kalau di kecil kalau di besar itu orangnya banyak karena yang harus dikelola tata kelolanya makin kompleks. Tapi makin kecil ya kalau bisa satu orang aja satu orang aja yang ngurusin beli barang, yang ngurusin jual barang atau nyari duitnya, yang nyatetnya, yang keeping duitnya, iya satu orang. Sehingga ya tidak jarang
pemilik usaha, entah itu kecil atau mikro bahkan yang tahu harga barangnya yang mau dijual itu cuman yang punya, pegawainya nggak tahu ini berapa Bu gitu kan harganya. Makanya mungkin kita apa namanya POS POS banyak di pasaran ya karena sederhananya adalah kapasitas otak manusia untuk mengingat berapa harganya kemarin harus jualnya ya terbatas lah. Kan gitu sih. Kalau kalau CEO di enterprise itu kan Chief Executive Officer ya. Iya Kalau benar. di UKM mungkin Chief Everything Officer kali. Betul sekali. Betul sekali. Kalau aku pernah baca ini ya, apa di report UMKM di Indonesia ya. Jadi masalah utama yang dihadapi UMKM itu adalah pendanaan kalau nggak salah. Terus yang kedua itu terkait bahan baku, sama yang ketiga itu terkait pencatatan. Nah, pendanaan itu kan sekarang kalau kita bicara bank-bank di Indonesia juga dari perbankan kan sudah secara secara modal yang diberikan ya, kalau baca-baca itu kan sudah sangat besar juga ya dibandingkan mungkin beberapa waktu tahun yang lalu gitu. Tapi di lain sisi kan berdasarkan laporan tadi masih menjadi masalah utama bagi UMKM gitu. Hmm. Pertanyaan besarnya kenapa gitu? Padahal berdasarkan data Kemenkop itu kan ada 64 juta UMKM ya. Iya, Dan iya. Katanya ya. datanya ya, data di Katanya. OSS dari BKPM itu kan ada lebih dari 10 juta gitu. Nah, mungkin bisa kita bahas lah kenapa sih UMKM ini susah mendapatkan pendanaan dari perbankan. Nah, di lain sisi mulai banyak pinjol-pinjol kan ya, karena di perbankan susah, akhirnya pinjam ke pinjol gitu. Tapi bunga dari pinjol terkadang nggak masuk akal gitu, atau bukan terkadang ya, majority kali ya, terutama yang tidak resmi gitu. Nah, kan saling terkait ya, UMKM susah dapat pinjaman, padahal bisnisnya perbankan juga memberikan pinjaman gitu. Jadi ada gap. Mungkin bisa kita bahas mungkin dari Mas Sony ada ini nggak insight? Ya, nanti kemudian ini ya, setahu aku juga Alwin juga apa namanya punya sahabat yang punya toko kopi juga mungkin bisa cerita gitu kan ya. Jadi kalau kalau gap antara yang butuh pendanaan dan yang kemudian yang punya dana itu seringnya sih nggak pernah ketemu sih. Eh, jadi yang punya dana bingung kadang mau ngasihnya tapi takut juga, takut takut macet kan. Kan pinjam duit mah gampang gitu, balikinnya yang susah. Rata-rata gitu gitu. Nah, sama kayak kalau kemudian lulusan perguruan tinggi banyak yang kemudian nganggur, tetapi tidak sedikit juga sebagian ya perusahaan itu susah juga cari talent. Jadi selalu ada gap gitu kan. Dan tadi di mention juga sama Mas Budi bahwa puluhan juta puluhan juta data UMKM. Nah, soal benar tidaknya wallahu alam nih, disclaimer dulu gitu kan. Tapi itu yang penting itu kemudian data sekunder yang memang beredar lah dari di publik. Tetapi data terakhir tahun 2024 kalau tidak salah itu 10 juta 19 rupiah 19 10 juta 19 itu Agustus 2024 data dari BKPM itu UMKM dan juga mau usaha semua ya baik UMKM maupun perusahaan besar itu yang sudah terdaftar di OSS di BKPM. Nah, memang angkanya besar sih, angkanya besar. 10 juta itu mungkin ekivalen dengan satu negara kali ya. Di Eropa itu banyak yang kemudian warga negaranya juga kayaknya nggak Singapura sampai 7 juta kan, Singapura Nah, itu setengah kalau nggak salah. setengah gitu kan. Nah, kalau dibilang kemudian dananya ada cukup ya itu relatif pasti juga pasti banyak kurangnya. Nah, gapnya itu eh, dikatakan dikatakan akhirnya kemudian susah untuk menggapai atau mendapatkan fasilitas perbankan. Anggaplah kita bilang bank ya. Saya nggak tahu beberapa fasilitas keuangan itu kan macam-macam gitu kan. Dari bank itu pasti bank juga ada persyaratan lah, Bud. Ada persyaratan atau ada ketentuan lah. Pemerintah juga udah kasih tuh fasilitas KUR. Terus BUMN itu ada program yang namanya PKBL, program kemitraan bina lingkungan. Itu juga kecil juga tuh bunganya gitu kan ya. Eh, tapi kalau yang kemudian sering jadi masalah ngobrol beberapa UMKM, katanya susah banget, susah banget, susah banget. Bagi yang punya duit itu susah banget untuk nyari dan sebagainya. Nggak ketemunya terkait dengan trust issue, Bud.
Hmm. Yang mau ngasih duit ini mikir bisa dibalikin nggak ya? Kan gitu. Oh, Jangan mikir kemudian untung bayar bunga ya, bisa ya, dibalikin ya, nggak ya? ya. Iya kan? Tapi yang kemudian apa namanya, yang kemudian butuh duit juga mintanya di trust, Hmm. mintanya dipercaya gitu kan? Sehingga menjadi penting adalah ada satu format yang akhirnya bisa dipercaya dan jadi standar semua orang. Apa itu sebenarnya laporan keuangan, Bu? Hmm. Laporan Oke. keuangan. Jadi misalnya paling gampang gini lah. Di laporan keuangan itu banyak informasi yang bisa didapatkan. Tapi paling sederhana gini lah. Pertanyaan berapa sih omsetnya? Ya kan? Ngomongnya berapa sih penjualannya? Itu Paling kan itu paling kan sering bisa 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 apa ya? Bisa ngibul juga kan orang misalnya omset self claim gitu misalnya. mungkin aku sih ambil posisi tidak berniat ngibul, Bud. Ah, oke. Tapi kemudian tapi pakai kira-kira karena nggak Hmm. yakin. Misalnya gini, Bang. Paling sering kalau kita sering dengar di beberapa media atau ke beberapa pihak bilang, oh ya nggak tentu. Waduh, Hmm. ya nggak tentu gitu kan. Nggak tentunya berapa misalnya. Oh ya sehari rata-rata berapa? Let's say misalnya 500.000 atau 1 juta rupiah omsetnya. Oke, pertanyaannya adalah benar-benar konsisten nggak? Setiap hari itu 1 juta sehingga 1 bulan ekivalen dengan 30 juta. Hmm. Ya, jangankan kemudian mengingat omset total selama 30 hari. Kita makan siang minggu lalu aja kadang kita lupa gitu kan. Ya, 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 ya. Iya kan? Jadi pencatatannya itu sebenarnya untuk menghilangkan trust issue. Berapa omsetnya? Kira-kira untung, oh kayaknya untung. Tapi yang diingat misalnya beli barangnya yang untuk jualan itu yang seminggu terakhir. Misalnya. Yang 2 minggu, 3 minggu yang lalu, apa kita ingat? Hmm. Ya enggak juga sih gitu kan. Tapi ya bisa ada aja orang yang ingat gitu kan ya. Ya, Sehingga ya. kalau ditanya, sebenarnya kita punya tagihan ke mana? Ke vendor ada berapa gitu kan? Hmm. Ya kira-kira, wah ya bayangkan aja kalau kemudian yang punya duit mau Hmm. pinjemin, mau pinjemin itu kemudian ditanyakan, ini mau berapa lama nih? Hmm. Sedangkan yang 1 bulan aja atau 3 bulan aja datanya juga kira-kira nggak begitu ingat. Hmm. Nah itu yang kemudian jadi ragu. Ya, 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 ya. Nah di sana akhirnya menjadi sesuatu yang problematik gitu ya untuk kemudian bisa mengakses dana atau pendanaan yang benar, bukan kepinjol ilegal tadi ya. Wah, bukan kepinjol ilegal. Ini belum lagi kita ngomong sebenarnya kalau di KUR itu ada atau di pinjaman lah di bank itu ada yang namanya debt service ratio. Berapa sih sebenarnya kemampuan dia bayarnya? Jangan sampai kemudian perputaran uangnya dengan yang diajukan itu lebih besar. Selalu ngomong, waduh ini kok selalu ditolak pengajuan kreditnya. Misalnya perputarannya 30 juta tadi sebulan, tetapi kemudian pinjam duitnya yang menyebabkan cicilannya bukan pinjamannya, cicilannya itu misalnya let's say 30 juta juga atau 20 juta misalnya, kan itu juga nggak masuk akal gitu kan. Berarti 2/3-nya udah habis gitu loh. Walaupun sebenarnya yang bersangkutan pinjam duitnya itu bisa saja cuma 20 juta, tetapi dia ngomongnya itu terminnya cuma 1 bulan. Yang mau masuk, yang mau untuk bayar mana gitu kan. Yang kayak gitu sih, Bud. Tapi nggak tahu, apa namanya, Alwin mungkin juga punya cerita yang lain. Iya. Mungkin kalau saya pernah ngobrol-ngobrol sih sama beberapa UMKM lah ya. Dan terkait dengan pendanaan, ya biasanya masalah mereka adalah ketika ditanya data ya. Ketika ditanya data sama si yang bakal memberikan dana pinjaman itu, mereka ketika ditanya data bingung. Karena memang mungkin biasanya yang saya tahu ya, biasanya teman-teman saya yang bisnis itu mereka yang penting kayak tadi Pak Sony bilang, yang penting untung dulu lah. Udah capek mikirin operasional, nanti nyatet-nyatet belakangan lah ya. Tapi ketika memang ada kebutuhan, entah itu butuh dana ataupun kemarin ada case-nya lucu juga tuh. Saya ketemu dengan ibu-ibu, dia punya usaha bikin kerupuk ya, kerupuk oleh-oleh di Jogja.
dan dia omsetnya sebulan tuh bisa ratusan juta. Dia mau dapat penghargaan nih Pak dari kementerian dan dapat pendanaan. Tapi syaratnya mereka harus ngasih laporan keuangan tuh selama setahun ke belakang, atau kalau nggak salah case-nya bahkan 2 tahun ke belakang. Mereka baru pusing tuh di situ tuh. Ketika mau dapat penghargaan dan dapat pendanaan bahkan karena mereka menang apa dalam tourism kalau nggak salah waktu itu, karena apa mendukung tourism juga, mereka tapi harus mereport si laporan keuangannya itu membuktikan bahwa memang mereka tuh UMKM yang sudah sustain menjadi dapat penghargaannya itu. Nah, baru mereka sadar bahwa ya bahkan sudah sampai ratusan juta per bulan, mereka selama ini jarang banget nyatet. Dan nyatetnya paling ya itu ya ketika minta beli beli ke si ownernya, nyuruh ininya asistennya beli ke pasar, beli berapa, dia cuman gitu doang mungkin catatan harian, jadi kayak belanja harian di rumah. Tapi belum dicatat benar-benar secara ya setiap hari keluar berapa, omsetnya. Omset mungkin gampang ya karena kadang sudah ada yang nyatet lah setiap hari berapa, tapi kalau ditanya sebenarnya untung apa enggak, terus rata-rata kesehatannya per bulan itu berapa, nah itu tuh baru mereka sadar ketika di situ. Nah, case-nya sama ketika memang lucu di Indonesia sebenarnya target penyaluran kur itu gede banget ya, tapi nggak pernah match kalau kata Pak Sony. Karena ya mungkin bingung juga dari perbankan. Kita pengen nyalurin nih, tapi mana yang bisa kita akses? Karena ya mungkin berkaca ke di luar juga, di luar negeri, apalagi di Amerika ya, bahwa pinjaman terkait ke UMKM atau mikronya mereka tuh gede banget. Dan itu yang bikin banyak perusahaan perseorangan gede juga di sana. Nah sebenarnya kalau dari saya sih pengen banget Indonesia bisa kayak gitu juga, karena ya petani-petani itu kan bukan aja petani ya, UMKM mikro-mikro yang pedagang atau misalnya punya bisnis kecil-kecilan itu juga harusnya punya kesempatan lah untuk mendapatkan dana, karena ya mau nggak mau kadang memang itu jadi pilihan utama ya untuk bisa growth bisnisnya. Dan kalau dari aku sih itu sih pengalamannya. Min, tadi kan kamu nyebut ini ya, laporan keuangan gitu ya. Mungkin yang punya usaha kan juga bisa ngaku, aku juga punya laporan keuangan nih, berdasarkan yang dia catat gitu. Tapi kok gagal? Nah, pertanyaannya sebenarnya bank itu mengharap laporan keuangan yang seperti apa sih? Kalau dulu pas SMA gitu kan, kebetulan belajar ekonominya terakhir SMA ya, ada pelajaran akuntansi ya, ada aset, liabilitas, itu kan istilah-istilah yang nggak semua orang tahu tuh. Nah, gimana tuh untuk supaya memudahkan untuk menyiapkan atau apalah nanti kalau memang dibutuhkan sudah siap. Iya, jadi ingat tadi Mas Budi juga sampaikan bahwa ada, dan juga nyambungin tadi Alwin bilang bahwa ada kebutuhan terkait dengan laporan itu kalau memang ada yang minta, ya kan? Tapi memang mau itu gara-gara ada kebutuhan, ada yang minta, menjadi sebuah apa ya, sebuah sesuatu yang harus untuk supaya perusahaan itu juga atau usaha itu kan sustain kan, sustain. Tapi bukan berarti mereka salah, karena UMKM juga disclaimer dikit nih ya. UMKM kemudian kita bilang oh ini tata kelolanya jelek dan sebagainya, tetapi mereka sudah bisa menyekolahkan anaknya sampai S3 berapa orang gitu kan ya. Omsetnya gede banget ya. Omsetnya gede, sustain gitu. Dan jujur aku pernah diusir ibu-ibu di pasar gara-gara ngomongin, wah ibu nih harusnya kemudian ngitung nih persediaannya berapa, APP-nya berapa. Dia bilang, lah mas, saya belum ketemu mas itu nggak punya masalah. Gara-gara ketemu Mas Sony kemudian jadi tahu masalahnya banyak. Dan saya sebelum punya masalah ini tenang-tenang aja, bahkan bisa nyekolahin anak saya sampai apa namanya perguruan tinggi 3 orang dan sebagainya. Nah, hanya saja yang kemudian menjadi menarik, apakah UMKM-nya itu bisa semuanya konsisten seperti ibu di pasar yang aku pernah temuin itu, apa tidak gitu kan ya. Itu yang kemudian menjadi tantangan. Takutnya kemudian akhirnya kena dipinjol. Ya kalau dulu kan ada bank pelecit atau kemudian apa namanya, bukan tengkulak apa ya, pokoknya yang rentenir lah di pasar dan sebagainya. Zaman belum online ya. Zaman belum online. Sekarang kan banyak banget tuh yang rentenir online dan sebagainya, itu banyak banget gitu. Tapi balik lagi
laporan keuangan tadi yang dimaksud oleh Mas Budi jadi menarik gitu kan, karena dari mereka sebenarnya sejatinya yang kalau berdasarkan pengalamanku, Bud, saya nggak mau, Bud. Hmm. Mereka nggak mau. Pokoknya adalah cocok dengan yang diminta nggak. Hmm. Laporan laba rugi, ya tahu mungkin ada teman nggak tahu bentuknya, tapi yang penting adalah kemudian fit nggak dengan kemudian tadi dipersyaratkan misalnya oleh perbankan, oleh untuk apa dan sebagainya gitu kan. Ya. Yang menjadi challenge kita semua kan di situ. Kalau Hmm. kita bicara ke perusahaan menengah atau besar yang punya accountant, ya pasti paham lah ya. Tapi kalau kalau yang di pinggir jalan yang gua jual gorengan, ya lah nyari omset aja harus pakai usaha dan doa gitu kan. Harus mikirin lagi laporan keuangan. Itu yang Ya. kemudian jadi challenge lah. Challenge kita semua lah maksudnya. Ini kan tujuan kita ngobrol ini adalah membantu juga dunia usaha lah ya, khususnya di Indonesia lah. Seperti itu. Hmm. Nah, Hmm. cuman aku nggak tahu, Bud. Akhirnya kalau kita kan biasanya ngurusin yang perusahaan-perusahaan baru yang udah ada akuntannya. Hmm. Iya. Nah, Nah, gimana? itu yang coba kita rasain sebenarnya ya, ketika kita run sistem menghandle klien yang besar gitu ya, enterprise itu kan biasanya sudah punya tim akuntansi atau keuangan sendiri gitu, sehingga proses-proses pencatatan, kemudian keuangan, akuntansi itu sudah dihandle oleh orang yang itu ya dedicated gitu. Nah, sedangkan yang kecil ini berdasarkan pengalaman kita juga ngobrol, biasanya ya kata Mas Sony tadi, owner menghandle semuanya gitu, sehingga ketika kita coba tawarkan solusi ERP yang apa ya, yang integrated gitu ya, mungkin bagi enterprise itu kan merasa sangat terbantu gitu karena integrated gitu. Tapi ketika tawarkan ke usaha kecil menengah, itu malah menjadi beban tadi seperti Mas Sony ceritakan gitu. Makanya dari pengalaman itu kita luncurkanlah nih produk baru kita, namanya Accounting Plus, yang kemarin kita rilis di 15.05.25, 15 Mei 2025. Nah, di situ ada laporan keuangannya nih. Mungkin bisa kita sedikit spill dikit lah, mungkin di sesi kita kali ini Alwin bisa nunjukin kira-kira sebenarnya format seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Oke, mungkin tadi kita udah bahas ya bahwa format apa sih, atau ya tadi ya kalau misalnya memang di perusahaan Bisa di zoomin nggak ya Win ya? Sorry Win. oh Nanti di kalau pas menjelasin, nah mungkin Ya. udah mulai lebih kelihatan. sudah kelihatan. Iya, mungkin simpelnya ya tadi Pak Sony bilang laba rugi atau profit and loss ya. Ya mungkin tanpa harus ada sistem atau apa, biasanya si yang bisnis yang ada ownernya mereka tahu laba rugi dari cuman lihat pokoknya rekeningku di akhir bulan atau akhir tahun tuh nambah berapa lah, itu aku rugi atau untung kan gitu ya. Tapi kan mau nggak mau ketika kita mau memberikan laporan, apalagi yang diminta gitu ya, diminta dari bank ataupun dari apapun itulah ya, ada kebutuhan masing-masing, itu ada format yang bisa dikatakan udah jadi standar lah ya, format yang diminta seperti apa, atau format pencatatan yang pada umumnya. Nah, ini mungkin aku tunjukin di aplikasi kita yang Accounting Plus ya, yang dimana pengen coba mempermudah kalau misalnya memang nanti ada bisnis-bisnis yang memang nggak punya orang kontan, atau misalnya orangnya itu isinya cuma owner doang gitu ya, sama orang yang input data, orang input datanya juga nggak tahu sebenarnya itu cara nyatet yang benar kayak gimana. Nah, mungkin yang di sini aku tunjukin di sini adalah salah satu bentuk laporan yang memang ya bisa menjadi standar dan bisa diberikan langsung kepada yang membutuhkannya ya untuk menganalisisnya, itu adalah laporan laba rugi, di mana bukan cuman ngasih tahu ini saldo saya pokoknya berkurang plus minusnya berapa, tapi di situ juga di breakdown bahwa selama periode apa itu tuh kita ada apa saja sih aktivitas yang menyebabkan laba dan rugi, atau misalnya yang nambah duit dan ngurangin duitnya lah ya. Nah, makanya di sini ada beberapa akun ya, atau akun itu apa ya namanya, posting catatan, bukan posting catatan ya. Ada beberapa poin lah ya yang ditampilkan dalam laporan ini. Yang pertama adalah pendapatan, yang dimana berapa sih yang didapatkan selama periode ini nih, uang masuknya lah ya, hasil proses penjualan. Hasil proses penjualan itu akan menjadi pendapatan. Lalu ada beban itu biasanya yang memang
menjadi beban langsung ketika proses penjualan barang. Biasanya kan perusahaan yang dagang tuh yang beli bahan baku lalu dijual. Nah, itu bahan bakunya yang dipakai untuk menjadi hasil barang jadi yang dijual dapat menjadikan pendapatan. Nah, itu akan menjadi beban. Itu akan menjadi beban. Lalu ada lagi beban operasional. Bedanya apa sih sama beban biasa? Nah, beban operasional itu biaya lain atau beban lain selain dari biaya langsung terhadap proses pembuatan barang tersebut. Misalnya ada biaya gaji, atau misalnya biaya sewa gedung atau sewa sewa ruko biasanya kan kalau bisnis, atau yang di depan ruko misalnya ya sewa lahan lah ya. Nah, itu tuh masuk ke beban operasional, atau bahkan kalau mau ngebayar preman gitu ya, itu beban operasional juga tuh, beban security tuh. Beban Ongkos sosial, Win. keamanan. Ongkos sosial, Win. Jangan bilang preman. Oh ya, bukan preman, keamanan Pak, keamanan dan ketertiban. Nah, itu jadi beban operasional juga. Nah, itu yang dicatatkan juga, dan itu yang biasanya memang dilaporkan. Jadi biar secara gambaran perusahaan itu pemasukan dan pengeluaran benar-benar kecatat sesuai yang memang bisa diklasifikasikan ya, atau bisa sesuai jenisnya ya. Lalu ada pendapatan di luar usaha, yaitu yang biasanya mungkin tadi ya dapat, kayak tadi saya cerita bahwa ada UMKM nih biasanya jualnya kerupuk, terus dia dapat award dari kementerian, dapat duit lah, atau misalnya dia punya bisnis sampingan lain lah selain produk utamanya, itu biasanya masuk ke pendapatan di luar usaha utamanya ya. Kalau keluar bisnis, lalu beban di luar usaha juga termasuk ke yang untuk mensupport si pendapatan di luar usaha tersebut. Nah, ya ini akan menjadi di laporan ini akan melihat laba rugi atau untung apa enggak sih selama periode tersebut. Dan ini yang biasanya yang dianalisis lah ya orang tadi, oleh bank ataupun oleh dari ya kreditor ya, atau Usaha paling ya. pinjol. Iya Pemilik usaha betul. juga pasti bisa analisa ini ya. Pemilik usaha udah pasti nih harusnya ini makanan utamanya ya. Karena bukan cuma ngelihat saldo akhir, tapi saldo tuh jadi segini gara-gara apa sih? Kadang bukan nggak percaya ya, tapi kan biar bisa menganalisis ke depannya. Oh, ternyata beban operasionalnya gede banget, lebih gede daripada beban terkait dengan barang yang dijualnya kan. Oh, ternyata orangnya kebanyakan nih Pak, atau ngegaji diri sendirinya kegedean, kayak gitu. Bisa aja tuh. Jadi dari laporan ini buat dia menganalisis lah ya, ketika misalnya beban ini dari mana aja sih, kan kayak gitu. Itu bisa langsung di mereka melihat lah, ternyata oh biaya administrasi atau beban pemasaran kita kurang besar, atau masa terlalu besar, terlalu gede. Nah, itu kan bisa jadi mungkin ya, bukan mungkin, biasanya memang ini digunakan oleh si owner untuk ngambil keputusan strategis lah. Jadi nggak cuma based on feeling doang, ataupun biasanya sih saya 10 tahun berhasil nih, tapi enggak dibuktikan dengan data juga. Saya ditambah lagi lah biar makin yakin. Win, nanya dikit, Win. Artinya kalau Ya. kemudian pakai ini itu orang harus tahu akuntansi nggak, Win? Oh, enggak, Pak. Nah, jadi itu juga yang mungkin kita ada pengalaman sama perusahaan yang punya akuntan. Nah, ini di produk yang terbaru kita nih, Accounting Plus ini, gimana caranya orang nggak punya pengalaman akuntansi, ataupun dia mau tahunya adalah cuman input, saya jual ini, saya beli ini, tahu-tahu laporan keuangan yang sesuai standar yang dibutuhkan perbankan atau institusi keuangan lainnya itu udah sama. Nah, jadi kita ngebuat si Accounting Plus ini tujuannya itu malah kita dapat banyak inilah ya, dapat cerita dari teman-teman. Kita pengen punya laporan keuangan, tapi kita takut salah nyatet, ataupun kita bingung lah udah dengar kata-kata akuntansi atau jurnal atau yang kata-kata yang mereka nggak paham tuh udah merasa oh tuh sulit lah. Padahal nggak perlu segitunya pemahaman akuntansi. Yang penting kalian nyatet aja yang memang kalian lakukan sehari-hari, seperti penjualan ya, kan udah pasti ya bisnis ada yang dijual gitu kan, sama biaya atau pembelian yang memang pasti juga ada yang dikeluarkan ya dari bisnis itu. Intinya tinggal mereka udah nyatet itunya aja, tahu-tahu jadi di laporan keuangannya tanpa mereka perlu pusingin dari awal dia masuk ke aplikasi Accounting Plus sampai dia nanti tinggal tunggulah. Owner itu tinggal akhir bulan wah udah jadi nih, tanpa perlu nyewa akuntan lagi misalnya. Bud, nanya Bud. Ini kan atau Alwin, namanya usaha itu kan sektornya banyak atau jenisnya banyak tuh. Ya kan? Apa namanya? Apakah kemudian kita itu nyiapin
spesifik atau general aja nih? UKM semua. Ya kan, formatnya, laporannya sama semua. Atau kemudian spesifik. Ya maksud aku gini lah, Warung Madura sama Alfamart ya sama-sama dagang kan, atau Indomart kan sama-sama usaha dagang, toko kelontong sama-sama usaha dagang. Belum lagi kalau kita bicara ada sekolah, ya kan, ada klinik, ada freelance apalah, YouTuber bahkan, nggak tahu kalau Alwin mau jadi YouTuber besok gitu kan. Itu kemudian di Accounting Plus ini udah nyiapin. Iya, mungkin aku jawab ya. Gak usah pikirin kalian bisnisnya apa, kita udah nyiapin spesifik per industri, ataupun kalau kalian bingung udah kita siapkan ya. Aku nggak mau ngomong kompleksnya ya, tapi pokoknya setiap industri itu ketika registrasi di Accounting Plus itu kita udah sediain data-data yang memang secara laporan keuangan dibutuhkan masing-masing industrinya. Jadi nggak perlu, aduh, aku bisnisnya spesifik atau tadi ya YouTuber apa ya akuntansinya nyatanya gimana. Nah itu kita udah menyediakan pilihan ketika di awal itu memang kalian kalau memang sudah bisa mengidentifikasi bisnisnya apa ataupun nggak masih bingung, itu pun kita juga sudah sediakan untuk si standar data dan yang memang udah intinya ketika milih kita industri apapun yang tadi toko kelontong, warung Madura ataupun warung pecel gitu kan, apa warung pecel lele. Nah itu kita kasih pilihan. Kalau misalkan kalian bingung juga bisa memilih yang opsi yang generalnya yang memang itu sebenarnya sudah sesuai standar. Dari data-datanya udah ada lah, semua udah kita siapin lah. Tinggal kalian nyatet aja pengeluaran dan biaya setiap harinya, dan itu udah otomatis di laporan keuangan sesuai dengan industrinya. Ya, berarti nggak usah mikirin konfigurasi atau harus setup yang pusing-pusing ya. Jadi masuk menggunakan ini, mencatat, sudah otomatis generate laporan keuangannya ya. Selain yang tadi laporan laba rugi, ada lagi nggak yang biasanya dibutuhkan? Aku pengen ngintip itunya, dashboardnya apa sih dashboard? Dashboard coba ini. Oh. Jadi paling tidak yang punya usaha itu bisa monitor lah ya. Langsung sebenarnya tahu lah. Langsung tahuan ya. Dia sebenarnya belinya berapa, jualnya berapa. Tuh, jadi ada tren penjualannya seperti apa, tanpa harus dia ngecek data satu-satu gitu ya. Pas dia masuk dia langsung bisa lihat nih, oh laporan histori penjualan saya, atau misalnya seminggu kemarin jualannya berapa sih sama biayanya berapa. Terus secara performa keuangan juga seperti apa gitu kan, pemasukan dengan pengeluaran kan ini udah kegambar lah. Maksudnya dari sini juga udah dapat gambaran bahwa kayak gimana sih bisnisku kan kayak gitu. Lalu juga ya secara akuntansi ini yang biasanya yang tadi ya yang secara instansi keuangan tuh nanya-nanyain atau minta data gara-gara mereka butuh lihat rasio-rasio ini nih yang jadi dasar perhitungan mereka ya buat credit risk scoring namanya. Nah, tapi itu jurusan akuntansi tetap dibutuhkan kan, Win? Oh, tetap banget. Oh, ya, kirain nanti kampus-kampus yang jurusan meluluskan akuntan nggak butuh lagi gitu kan? Ya, malah tim akuntansi atau orang akuntansi atau divisi akuntansi ya itu malah dengan ada ya ini malah terbantu, bukan dia jadi hilang kerjaannya. Karena dengan itu mereka lebih fokus, jadi bisa tinggal nganalisis, ataupun mereka ada ternyata bisa diginiin, mereka bisa lebih tinggal fokus ke pengembangannya aja. Misalnya di akuntansinya butuh lebih detail lagi atau apa. Nah itu jadi lebih ke analisis dan bukan cuma habis di waktu buat nyatet satu-satu. Kayak misalnya dia harus minta dokumen dari si tim sales ya, atau kasir gitu kan, gak dicatat, enggak. Tapi karena dari proses penjualan atau pembelian, tim akuntansi itu tinggal melihat bahwa data yang sudah di ini dan mengevaluasi lah ya, bahwa ini laporan keuangannya sudah selesai. Tanpa harus banyak, dia jadi kebantu karena mereka nggak harus capek ya, semuanya mereka yang inputin lah ya buat laporan keuangan, seperti itu Pak. Bukan mereka jadi nggak kerja, enggak. Ini berarti kalau dikatakan Accounting Plus ini artinya bukan hanya akuntansi tapi juga plus. Ini modulnya kan ada terkait dengan pembelian, penjualan dan keuangan. Apakah kemudian besok kemudian hanya cuman ini aja atau akan ada yang lain, Bu? Ya, nah plus ini
seperti nama acara ini ya, Ngopi Plus. Gitu. Plus itu maksudnya plus lain-lainnya juga gitu. Salah satu yang sedang yang sudah kita kerjakan juga, accounting plus ini bisa plus koperasi gitu, sehingga eh, laporan-laporan atau operasional koperasi gitu juga bisa didukung oleh aplikasi ini. Satu lagi sebenarnya tadi coba tunjukkan laporan tadi, Win. Tadi ada yang bikin penasaran, ada tulisannya tanya AI ya. Nah, salah satu mungkin ini ya, mungkin coba dari teman yang dari usaha UMKM itu kadang-kadang mereka bingung kalau ada pertanyaan itu nanya ke siapa gitu, karena mereka sudah ownernya kan, sudah yang paling ngerti bisnisnya gitu. Kalau dari timnya kan saya nanya ke atasannya nih. Nah, itu bisa jelasin dikit nggak apa itu tanya tanya Al atau tanya AI itu? Kalau Iya, Al kan nama orang. iya, tanya AI ini mungkin kita kalau dari kita ya secara Coding Plus kita nyebutnya ini asisten pribadi nih buat para owner ataupun yang menggunakan nanti aplikasi Coding Plus ini, di mana kita menyediakan AI ya, sekarang lagi sering orang sebut AI ini. Nah, AI ini tujuannya apa? Sebagai asisten pribadi. Si owner itu bisa nanya ataupun pengguna kita Coding Plus itu bisa nanya langsung ke AI ini terkait dengan data-data di bisnisnya ya. Misalnya di sini ada yang di sini adalah data terkait dengan laporan laba rugi. Nah, tinggal ditanya aja nanti ke AI-nya di sini bahwa mau nanya apapun lah terserah. Nanti AI-nya itu akan jadi konsultan pribadi lah ya buat si yang nanya tersebut, langsung ngasih analisis, ngasih summary ataupun ngasih strategi juga possible. Ya, kita nyebutnya personal assistant ya, PA ya kalau biasa bahasa Inggrisnya nih. Aspri Pak, Aspri. Ya. Ya. Ini 5 menit lagi aku ada meeting nih, mungkin poin-poin terakhir yang mau disampaikan Mas Sony atau dari Alwin ada nggak? Mungkin di sesi pertama nih, kedepannya kita akan ada banyak lagi sesi-sesi selanjutnya ya. Mungkin aku dulu ya. Ya. Mungkin kalau dari aku dulu ya, teman-teman dari pengalamanku ya ketemu teman-teman yang punya bisnis itu selalu ya itu mengesampingkan yang namanya nyatet ya budaya nyatet dan atau enggak mikirnya adalah nambahin kerjaan lah, mikirnya nambahin kerjaan apalagi yang dalam bentuknya benar-benar laporan gitu ya. Nah padahal ketika nyatet penjualan atau pembelian itu ada sih sebenarnya tools-tools yang ngebantu yang bisa langsung nge-generate langsung laporan gitu ya, yang laporan memang sesuai standar atau laporan yang memang mereka tadi akuntansi yang mereka nggak paham. Tapi kalau nyatet pembelian dan penjualan itu udah pasti owner ataupun ya yang jualan gorengan juga biasanya bahkan nyatet ya, sehari dapat berapa, sehari beri bahan berapa. Nah, tinggal caranya diubah dengan tools tambahan itu biar apalagi dengan Angkot Timpes yang udah otomatis ngebantu mereka bikin laporan tanpa harus mereka setting-setting lagi, tinggal nyatet kayak biasa tapi pindah nih ke sini kayak gitu. Paling itu sih kalau dari aku. Ini di kantor lagi hujan deras, berisik put. Jadi nggak kedengeran suaranya. Oh, oke. Tapi ada ini nggak yang mau disampaikan satu poin ini terakhir di Ya, kalau poinku sih sebenarnya adalah ini harapannya jawaban untuk usaha kecil itu nggak harus nunggu besar lah. Untuk kemudian bisa lebih tertib, lebih baik pengelolaan bisnisnya. Dengan pengalaman yang sudah belasan tahun dimiliki kita di Run System, terbiasa bertemu use case yang sederhana, yang banyak banget jumpalitannya, yang kompleks, baik perusahaan BUMN maupun swasta, perusahaan PMA maupun perusahaan lokal, dan mereka itu terbukti sukses dan besar. Use case-nya itu kita pengen bawa nih supaya bisa UKM itu ya juga bisa lebih baik kayak mereka gitu loh. Bahkan punya satu keunggulan karena mereka lebih kecil dan lebih agile, ya kan? Dan berdasarkan pengalaman mereka bisa kok dari yang kecil
mana? Ya sebenarnya suka tidak suka salah satunya di digitalisasi khususnya di laporan keuangannya. Harapannya ini jawaban dan apa namanya benar-benar ada AI buat UMKM, Bud. Ada AI yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan gajah gitu kan untuk membantu mereka gitu kan. Harapannya itu bisa ngebantu lah. Ya kalau misalnya banyak yang terbantu kita didoain kan ya, ya rezekinya juga kecipratan lah dengan doa itu sih. Nah kalau aku sih mikirnya gitu sih. Ya ini episode pertama. Pasti kemudian kita besok-besok akan ngomongin beberapa use case gitu kan ya. Dan nggak tahu kalau kata Budi tadi episode pertama sudah pasti paling jelek. Tapi harapannya adalah dari sisi manfaat itu jadi standar manfaat lah buat nantinya gitu kan. Ya, Gimana Win? Ada Win yang mau kemudian mau kau sampaikan Win? Ini mau meeting lagi nih Win. Saya udah Pak tadi. udah Oh, tadi. udah. Oh, Paling udah. terakhir dari aku tadi, semoga ini ya, adanya personal assistance ini ada buat UMKM gitu, sehingga kalau ada kesulitan terkait misalnya analisa data, insight data, bahkan nanti bisa membantu untuk mencatat gitu, sehingga tidak perlu lagi ribet-ribet masukin data satu-satu. Itu bisa membuat UMKM ini naik kelas gitu, ke kelas yang Paling lebih tinggi. paling aku usul ini Bud. UMKM itu kan apa namanya punya karakter yang unik. Kalau bisa bahasanya jangan cuma bahasa Indonesia Bud. Bahasa Ngapak ada di situ, bahasa Madura ada di situ, lebih personalized gitu loh. Iya, nanti kalau Banyak Batak di situ, banyak, bahasa Bali. kalau ternyata memang banyak yang membutuhkan, why not kan? Ya ini ya. Betul. Oke. Terakhir kita spill dikit untuk episode selanjutnya. Tadi sempat aku bilang terkait apa accounting plus koperasi gitu. Jadi salah satu program nasional itu kan ada sekitar 80.000 ya koperasi baru at least mungkin ya di Indonesia gitu ya dalam beberapa tahun ke depan. Nah pertanyaannya kan bagaimana ini koperasi ini bisa apa namanya pertama tumbuh, yang kedua juga bisa governance-nya baik gitu sehingga operasionalnya juga terjaga gitu. Itu mungkin jadi topik bahasan kita selanjutnya di episode 2. Setuju nggak, Mas Oni? Alwin? Setuju. Dan harus diingat, Bud, bahwa di beberapa waktu yang lalu, itu kalau 80.000 kan yang baru, yang akan. Ya. Koperasinya yang sudah eksis itu ada 120-an ribu. 100. Tetapi yang aku mau highlight adalah lebih dari 40.000 koperasi itu baru aja dicabut izinnya. Nah, pertanyaannya kan kenapa kan? Iya. 40 ribuan itu dicabut izinnya gara-gara apa gitu kan ya? Gara-gara apa? Kan tidak mau dong kemudian pengurus koperasinya juga pusing mau setiap RAT gitu kan ya. Apalagi permen yang baru. Ya kan? Nah, harapannya di episode berikutnya lah kita kemudian bahas itu. Jangan sampai 120 ribuan dan 80-an ribuan itu menyusul yang dicabut izin yang 40.000. Jangan. Amit. Ya. Oke. Paling gitu. Ya, terima kasih waktunya dari Mas Oni, Alwin. Terakhir ini ya ngopi plus ngopi you. Oke. Oke, bye. Thank you.